Saya Andres Muanto dari NDLC. Kali ini saya akan membahas mengenai topik yang banyak sekali ditanyakan saat saya memberikan pelatihan pada perusahaan-perusahaan, yaitu toxic relation. Pak, bagaimana cara kami menghadapi hubungan yang tidak baik dengan orang-orang lama, entah itu orang-orang jenis tertentu secara kepribadian, atau bahkan juga mereka mengalami kesulitan ketika menghadapi problem dengan atasan. Nah, kita ingin lihat dulu akar toksik itu dari mana. Ya, karena toksik ini juga tidak mudah diselesaikan. Karena apa? Ini masuk ke ranah yang paling dalam dari seorang manusia. Contoh, kenapa orang menjadi toksik? Kalau kita bicara tentang seseorang, barangkali kita punya teman di kantor yang mereka selama ini sering dibully, sering disalahkan, sering tidak mendapatkan penghargaan yang selayaknya di perusahaan, sehingga di kemudian hari memunculkan satu perilaku di mana mereka akan melawan, akan defensif, bahkan lebih ke arah troublemaker. Nah, itu kalau kita bicara tentang salah satu ya. Mungkin masih banyak lagi cerita-cerita yang kalau kita runut ke belakang sebelum perilaku itu muncul dari rekan kerja kita atau atasan, itu pasti muncul dari satu kondisi, entah itu traumatik, entah itu kondisi tekanan yang besar, entah itu kondisi yang membuat mereka merasa harus merubah menjadi orang yang sangat defensif. Tapi semua itu akan ada. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghadapi toxic relation? Satu, toxic relation ini sebenarnya juga mirip dengan bullying. Ya, ada satu konsep menarik tentang bullying. Ketika seseorang dibully, itu orang tersebut punya kecenderungan terlihat lemah dalam tanda kutip ya di mata pembuli. Terlihat orang ini bisa diakalin, bisa ditekan, bisa di apapun juga tanpa melawan. Jadi kuncinya adalah bagaimana seseorang itu menampilkan diri. Nah, kenapa ini saya bilang berbeda? Coba kita lihat dalam konteks bullying secara umum. Kenapa ada anak-anak yang sering dibully dan ada anak-anak yang jarang sekali dibully? Lalu kita coba mengukur semua perilaku itu dan memasukkan ke dalam database sehingga muncullah bahwa ada perilaku-perilaku, entah itu ucapan, entah itu cara bicara, entah itu bahasa tubuh yang memberikan sinyal kepada pembuli, oh orang ini adalah orang lemah yang bisa saya tekan, yang saya bisa bully. Jadi konsepnya juga sangat psikologis sekali. Nah, akan jadi lebih rumit ketika kita bicara tentang relationship ya dalam dunia kerja, karena kalau sekolah barangkali masing-masing siswa punya target menyelesaikan sekolahnya, membuat nilai. Tapi dalam pekerjaan di mana kita harus bekerja sama, kondisi ini menjadi sangat rumit dan kompleks. Karena bagaimanapun juga Anda harus berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip susah sekali diajak bicara. Dan bahkan yang paling ekstrim adalah kalau kita menghadapi atasan yang toksik. Atasan toksik juga bisa macam-macam. Jadi banyak sekali saya lihat pengembangan kepemimpinan yang tidak matang, yang tidak disiapkan dengan baik, dan biasanya perusahaan hanya menunjuk orang menjadi pemimpin karena kepercayaan, oleh karena secara kasat mata melihat seperti itu, atau bahkan karena hubungan-hubungan kekerabatan, kedekatan dan lain sebagainya, sehingga memunculkan pimpinan-pimpinan yang tidak matang. Dan tentunya jadi berbahaya sekali, karena kalau kita jadi seorang pemimpin tapi mereka belum membereskan kehidupan mereka, belum membereskan sifat mereka, ketika mereka jadi pemimpin ini akan menjadi masalah yang besar. Ya. Jadi kondisi kepemimpinan menjadi sangat penting untuk kita latih mereka. Pertama adalah mengenal diri dulu, tahu kapasitas, kemampuan. Yang kedua, bagaimana mereka menampilkan diri, tahu bagaimana cara mereka menampilkan diri kepada dunia luar, entah itu kepada orang lain atau kepada bawahan. Dan yang ketiga, tahu bagaimana mereka mengelola ego. Karena biasanya ego inilah yang seringkali menjadi kendala terbesar seorang pemimpin ketika mereka menjadi pemimpin yang baik. Ya. Nah, toxic relation khususnya dengan atasan tentunya juga perlu diselesaikan. Jadi yang pertama yang paling mudah adalah kita membutuhkan pihak ketiga.
Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan, memediasi, memfasilitasi dengan baik dengan cara-cara yang tepat sehingga proporsi permasalahannya tidak menjadi terlalu besar. Atau kalau yang kedua bisa juga tergantung pada individu atau bawahannya. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menjawab, bagaimana mereka juga bersikap tenang walaupun mereka dapat tekanan, dapat marahan, makian dan sebagainya, seringkali juga membuat orang-orang atau atasan yang toksik juga berpikir ulang. Karena biasanya orang toksik itu muncul dari orang yang underestimate-nya tinggi sekali, sehingga mereka melihat dunia luar adalah ancaman, termasuk bawahan mereka sendiri. Sehingga mereka mencoba menutupi kelemahan mereka dengan berbagai macam cara agar mereka terlihat sebagai pimpinan memiliki power. Jadi kita mesti lihat dulu dimensinya. Nah kemudian kalau orang-orang atasan tipe toksik, mereka umumnya juga melihat siapa lawan. Jadi kalau mereka melihat lawannya sejajar, mereka akan berpikir ulang. Apalagi kalau merasa lawannya di atas dalam arti psikologis ya. Ya, jadi ini penting untuk kita juga bisa mengelola bahasa tubuh, ketenangan kita, cara kita menjawab ketika mendapat tekanan dan lain sebagainya. Dari berbagai macam penelitian ternyata itu bisa merubah respon seorang atasan terhadap bawahan, gitu ya. Lalu yang ketiga, tentunya kita perlu punya yang namanya keberanian untuk menyatakan diri. Ini yang seringkali terjadi ya, karena kita merasa takutnya nanti dia marah, takutnya saya dikucilkan, dipecat dan lain sebagainya, yang mungkin belum tentu terjadi ketika kita mencoba untuk menyatakan sikap kita secara sopan, secara halus. Hal-hal apa saja yang mungkin mempersulit Anda, yang membuat Anda tidak nyaman, itu adalah satu hal yang membuat level Anda naik menjadi sejajar secara psikologis, bukan secara jabatan. Kalau jabatan ya Anda tetap di bawah, tapi secara psikologis Anda sudah naik level sejajar dengan beliau. Nah, kondisi inilah yang seringkali bisa membantu untuk orang-orang atau atasan yang toksik ini berpikir ulang, ya. Dan tentunya juga harus ditunjukkan juga dengan kemampuan kerja kita, optimalisasi kerja, setiap ada perintah tuntas, ya. Karena kalau hal-hal kelemahan kita juga tidak terselesaikan, tentunya itu akan menjadi sisi kelemahan yang tidak bisa ditolerir oleh atasan-atasan yang toksik. Baik, itu saran saya, insight kita hari ini. Andes Suwanto dari ANDLC. Salam sukses.